Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rohmat Dina dalam acara Bincang-Bincang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswi Sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud, karena pada acara Jalan-Jalan Vlogger itu ada komenan nih, bisa nggak wawancara dari santriwati atau mahasiswi Sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama salah satu mahasiswi perguruan tinggi ilmu Sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa ini? Ya, saya dengan Fitri Ufti Muslimah, biasa dipanggil Fitri, sekarang semester 6, jurusan Ulumul Quran STI SKBM, bertempat tinggal di Muhajirun Natar. Apa sih motivasi dari Mbak Fitri ini berkuliah di Sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud? Motivasi saya yang pertama itu dari orang tua saya, ya abi saya, bahwa menginginkan anaknya menjadi generasi khilafah. Kemudian yang kedua, motivasi dari saya yaitu ingin memperdalam ilmu Al-Quran, ya, dari segi tafsir, ulumul Quran, karena Al-Quran itu tidak hanya dibaca atau dihafal, tapi dipahami, ditadaburi, serta diamalkan. Yang ketiga adalah karena lingkungan pondok, ya, di Muhajirin ini sangat terjaga dan aman. Itu yang membuat saya ingin masuk ke STI SKBM ini. Nih kan tadi dari Mbak Fitri dari asli sini ya? Ya, benar. Nah, bisa kasih tahu nih kira-kira Mbak Fitri itu mempunyai hafalan sudah berapa? Alhamdulillah, kalau dari saya sendiri lulusan Pondok Pesantren Al-Fatah, sudah menghafal sekitar 25, ya. Jadi ketika masuk ke STI SKBM ini tinggal melanjutkan, ya, dan alhamdulillah sudah selesai, tinggal dimungkinkan, itu saja. Nah, untuk dari Mbak Fitri ini menghatamkan 30 juz itu dari bimbingan lembaga atau dari Mbak Fitri ini sendiri gitu? Ya, pertama memang alhamdulillah saya sudah punya bekal atau basic dari Pondok Pesantren Al-Fatah. Ketika saya masuk ke STI SKBM ini, alhamdulillah, jadi lebih di dalam memperdalam lagi ilmu, baik itu menghafalnya, kemudian ilmu tajwidnya, saya memperdalam di sini, gitu. Kalau di STABM ini dibimbing langsung oleh Ustazah Nur Hanifah dan Ukhti Nur Afifah. Iya. Kalau untuk pengajarnya nih, dari mengaji sama kuliah itu dari dosen-dosen sini saja atau ada dari luar sini atau dari luar negeri gitu, Mbak? Bisa dijelaskan, Mbak? Untuk pengajarnya ya? Iya. Untuk pengajar itu yang pertama dari sini, ya, dari sini, yaitu Ustazah Nur Hanifah. Kemudian beliau merekomendasikan untuk belajar ke Makroah Darul Quran Wasunnah Gaza melalui Zoom, ya, aplikasi Zoom. Nah, dari situ kami lebih banyak tahu lebih dalam ilmu tajwid. Ada salah satunya Ustazah Hana, Ustazah Iman, Ustazah Karom, ya, itu salah satu dari guru-guru Makroah Gaza. Nah, untuk belajar bersama dari guru luar negeri itu ada batasannya nggak, Mbak? Harus hafal berapa juz atau dari nol diajarnya? Ya, Masya Allah. Jadi dari sana itu benar-benar mengajarnya dari nol, ya. Dari tahsin ada beberapa tingkatan, yaitu yang pertama Nuraniyah, ya, itu ada Tamhidiyah, kemudian naik lagi tingkatan selanjutnya Ta'hiliyah, Uliyah, sampai Ta'hil Sanad. Nah, baru bisa untuk mengambil sanad, ya. Setelah belajar tahsinnya, menghafal, baru bisa mengambil sanad. Seperti itu.
Nah, kalau ini nih, Mbak Fitri ini sekarang sudah di jenjang mana? Dari pengambilan sanad atau yang mana? Ya, alhamdulillah udah sampai akhir sanad. Jadi di sini kita diperdalam lagi ilmu tajwidnya. Jadi kita menghafalkan matan Jazari, Tuhfatul Atfal. Nah, dari situ baru bisa ngambil sanad gitu. Kalau untuk pengajarannya itu ada penerjemahnya atau kita memahami sendiri gitu apa yang disampaikan? Kan itu yang mengajarnya itu dari luar negeri tuh, dari Palestina. Kira-kira ada penerjemahnya atau kita mencari sendiri? Iya, benar. Untuk pertama saya belajar itu memang benar-benar asli dari Arabnya ya, dari Gazanya. Jadi pakai bahasa Arab. Kami belajar sendiri, jadi cari arti sendiri gitu. Kemudian yang terakhir ini ada dibuka daurah matan Jazari, itu dari guru Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, penjelasannya juga seperti itu. Oh ya. Nah, ini kan Mbak Fitri ini sudah hafal 30 juz nih ya. Nah, ada nggak sih metode yang bisa dijelaskan dari Mbak Fitri? Gimana sih caranya, cara menghafal Al-Quran bisa sampai 30 juz itu? Ya, pertama adalah niat ya. Niat yang lurus, ikhlas. Kemudian kita harus sabar ya. Sabar pasti setiap suatu proses tuh ada ujiannya ya. Ada ujiannya. Kemudian yang terakhir adalah bersyukur. Istiqomah ya. Istiqomah. Jadi pada proses itu ada ujian, kita tidak menyerah, terus menerus sampai berhasil. Setelah itu untuk metode menghafalnya sendiri, itu untuk saya sendiri menghafalnya itu tidak langsung satu halaman gitu. Jadi sedikit-sedikit satu ayat diulang berapa kali, dibaca dulu, kemudian baru dihafal. Jadi nggak langsung sehalaman gitu ya. Kemudian setelah satu ayat ini benar-benar hafal, lanjut ke ayat kedua sampai seperti itu juga ya. Ayat ketiga selanjutnya baru digabungkan ayat 1, 2, dan 3. Begitu seterusnya. Dan ketika saya agak sulit gitu ya, saya melihat arti ya, melihat terjemahan dari ayat itu sendiri gitu. Itu yang menurut saya membantu untuk menghafal. Nah, setelah hafal itu kita harus disimak orang-orang lain. Kenapa? Agar kita yakin bahwa hafalan itu benar-benar tidak salah, kemudian kuat juga hafalannya. Setelah itu baru kita setorkan ke musyrifah kita, ke guru kita. Jadi penting sekali yang namanya tahsin sebelum menghafal ya. Karena ketika kita menghafal tapi bacaannya masih salah, itu akan sulit untuk sulit diperbaiki ya. Jadi tahsin dulu sampai benar bacaannya, baru kita menghafal seperti itu. Nih ada nggak sih pesan buat teman-teman nih yang mau menghafal Al-Quran atau motivasi biar menghafal Al-Quran biar bisa seperti Mbak Fitri nih? Motivasi ya. Untuk motivasi itu Fitri sendiri yang kita ketahui ya, hadis bahwa menghafal Al-Quran itu akan memberikan syafaat ya, memberikan syafaat di akhirat kelak, kemudian memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua kita. Dan dari menghafal itu juga kita akan naik ke tingkatan-tingkatan surga ya. Seperti yang kita ketahui juga bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, dari situ siapa yang tidak mau menjadi orang yang terbaik gitu ya, pasti semuanya mau ya. Itu yang salah satu
motivasi dari Fitri. Nah, beralih ke Sufa Al-Quran lagi nih. Sekarang apa namanya? Selain kuliah di Sufa Al-Quran, Mbak Fitri membuka apa? Mengajar atau hanya bantu-bantu orang tua di rumah? Ya, untuk mengajar, alhamdulillah kami Fitri sudah membantu mengajar di Al-Fatah itu sendiri, di bagian madrasah aliyahnya. Kemudian untuk apa namanya, ke luar muhajirun ya, atau rumah tahfiz itu ada di Tanjung Rejo, itu rumah tahfiz Al-Araf. Kemudian online ya, melalui online itu pada Muhajir Project dan Makroah Darul Quran Sunnah Gaza itu sendiri. Jadi Fitri diamanatkan oleh Syekhoh di sana untuk membantu mengajar hafalan juz amma anak Indonesia ya, khususnya seperti itu. Nah, untuk Mbak Fitri sendiri apa namanya, sebagai mahasiswa Sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud ini, ada penyesalan nggak sudah kuliah di sini? Atau malah senang gitu? Dan kalau semuanya senang, alasannya kenapa? Kalau menyesal, alasannya kenapa? Masya Allah. Ya, tentunya senang ya, karena dari sinilah kita banyak mendapatkan ilmu ya, ilmu Al-Quran. Kemudian di sini juga kita dapat bersosialisasi ya dengan orang lain. Maksudnya mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sini, organisasi di sini seperti AWG ya, Aqsa Working Group itu kita bisa membantu Gaza, orang-orang yang di Palestina melalui Aqsa Working Group ini gitu. Kemudian saya juga dapat bersosialisasi dengan Fatayat di sini gitu. Fatayat di sini dengan mengadakan kajian, kemudian kerja bakti, gitu juga dengan umahat-umahat sekitar sini. Jadi lebih dekat gitu, lebih dekat ukhuwahnya. Jadi serasa tidak belajar aja sendirian gitu ya, tetapi kita juga mengabdi kepada masyarakat seperti itu. Nah, kan sekarang udah membuka nih tahun ajaran baru dari Perguruan Tinggi Ilmu Sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Nah, ada nggak ajakan dari Mbak Fitri untuk teman-teman nih yang dari luar sana atau dari SMA agar masuk ke Sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud? Ya, alhamdulillah kami atas Sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud ini sudah membuka penerimaan mahasiswa baru ya. Jadi diharapkan ya, atau kami mengajak kepada para santri yang sudah lulus ya, para siswa yang sudah lulus jenjang aliyah atau SMA, ini menjadi solusi terbaik ya, solusi terbaik masuk ke Sekolah Tinggi Ilmu Sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud ini. Kenapa? Karena disinilah kita akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih baik, yaitu ilmu akhirat ya, daripada ilmu dunia. Karena bekal kita adalah ilmu akhirat ya, bekal kita untuk masuk surga, terlepas dari ilmu dunia juga, ilmu akhirat yang sangat penting. Itu yang diharapkan sekali untuk para siswa ya, atau calon-calon mahasiswa untuk mendaftar di STI SKBM ini. Ditunggu ya. Terima kasih nih untuk Mbak Fitri telah menyampaikan aspirasinya melalui SKBM TV. Mungkin lain kali bisa wawancara lagi. Mungkin sekian dari kami acara bincang-bincang pada kali hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.